Pak Gun bilang. Kan ya, coba kalau kamu ketemu saya sebelum kamu ketemu Joko, saya pasti jadi gacoan kamu. Gimana gua nggak ngakak dia ngomong kayak gitu? Tapi asli loh, itu percaya dirinya Pak Gun tuh perlu diacungi jempol. Gue tuh kadang bingung, itu kacanya di rumahnya tuh burem, jamuran, apa gimana gitu ya. Udah ngosipin Pak Gun mulu, ntar tahu-tahu orangnya nongol loh. Cie, anak bawang paling atut ya sama Pak Gun. Paling disayang soalnya sama Pak Gun. Disayang tapi kebalik. Tahu tuh. Pak Gun tuh kapan ya berhenti sentimen sama gue? Bawaannya tuh gue dimarahin mulu. Kesel juga sih. Andai punya magic ya, pengen gue kutuk tuh Pak Gun. Wih, tega lo, sadis banget. Tapi kan dikutuknya biar lebih ganteng gitu. Maksudnya apa, Amanda? Saya kurang ganteng gitu? Pak Gun, halo Pak. Enggak, saya nggak ngomongin Pak Gun. Saya lagi ngomongin Pak Gun yang lain, tetangga saya. Kebetulan namanya Rahmat Adiguna, Pak Gun. Ya. Yaudah kalau gitu, kita mulai meeting aja gimana? Sudah siap dong, Pak. Cus. Pak Gun lagi flu ya? Oh, radang ya Pak? Kalian apa kabar? Baik-baik aja kan? Gimana kalau kita cerita tentang hidup kita masing-masing? Ya, kita mulai dengan Gary. Saya, Pak. Pacar kamu gimana? Mantan, Pak. Saya tuh udah capek, Pak. Dia tuh makin dikejar, makin ngejauh. Makanya aku sekarang lagi main hard to get. Kemarin aja, Pak ya, dia teleponin aku cuekin terus-terusan. Terus nih Pak ya, aku sok-sok nge-WA cewek lain tapi salah kirim ke dia. Akhirnya Pak, biar bikin dia jealous, biar bikin dia makin tahu betapa sebenarnya aku sangat cinta sama dia, Pak. Gary, kamu tuh nggak boleh gitu. Kenapa, Pak? Hidup ini kan cuma sekali. Siapa yang tahu kapan berakhirnya? Nah, misalkan hidup kamu berakhir atau hidup pasangan kamu berakhir, terus kalian akan meninggalkan hubungan ini dengan keadaan salah paham. Ya namanya cinta itu harus diungkapkan. Kalau enggak, nanti kamu nyesel loh, Ger. Iya Pak, maaf Pak. Kania, gimana? Kamu sudah baikan kan sama Joko? Hah? Kania, biar gimana pun masalahnya dengan suami, kamu kan sekarang udah jadi ibu. Kamu harus memikirkan anak kamu, memikirkan masa depannya. Nah, kan hidup kamu cuma sementara di sini, dan kamu harus buat anak kamu mengenang kamu sebagai orang ibu yang hebat, yang mau berkorban dengan suami dan anaknya. Iya, Pak. Dan kamu, Amanda. Iya Pak. Saya mau minta maaf. Maaf kenapa Pak? Mungkin selama ini saya terlalu menekan kamu. Saya kurang menghargai kerja keras kamu. Ya mungkin dalam hati kecil saya merasa terancam. Kamu punya potensi dan juga kamu masih muda. Mungkin kehadiran kamu mengancam posisi saya di kantor ini. Oh, iya Pak. Enggak apa-apa kok.
Saya nggak pernah masukin hati. Lagian saya juga tahu kok Pak Gun maksudnya baik kan. Tapi kamu mau kan maafin saya? Iya Pak, iya. Kania, saya minta maaf ya. Apalagi waktu saya bilang mau jadi gacoan kamu. Cuma bercanda kok, beneran. Ya, biarpun saya merasa ada chemistry, tapi saya cuma bercanda kok, bener. Iya Pak. Iya, never mind Pak. Gary, maafin semua kesalahan saya ya. Ya, saya cuma pesen satu aja sama kamu, satu aja. Jangan terlalu terlena dengan pesona kamu. Jangan, Ger. Jadikan hidup saya sebagai pelajaran, cerminan, Ger. Nanti kalau kamu sok-sokan banyak milih atau susah milihnya, nanti juga nggak dapet siapa-siapa. Pak Gun baik-baik aja kan? Soalnya Pak Gun nggak kayak biasanya. Ini kayak lagi mau menyampaikan Pesan-pesan terakhir. Maaf ya saya terlambat. Lagi. Nggak apa-apa Pak. Loh. Ada apa ini? Pak bajunya gelap amat, Pak. Itu udah jelas bertanda. Itu tanda, itu bertanda. Pertanda apa Pak? Bertanda. Itu bertanda hidup saya akan segera berakhir. Biar. Pak Gun kenapa jadi bicara kayak gitu? Ini saya tuh belum sempat ganti, Pak. Tadi saya habis menghadiri pemakaman. Ya, lewat online. Saudara jauh saya meninggal. Ya, dia memang punya diabetes, tapi ada dugaan dia kena COVID juga. Sayang. Belum sempat dites, udah keburu meninggal orangnya. Pak Gun, kenapa lagi? Iya Pak Gun. Pak Gun kenapa? Kalau mau diceritain aja ke kita Pak. Iya Pak, biarpun kita nggak bisa bantu, tapi ya setidaknya bisa meringankan pikiran Bapak gitu. Teman-teman semua dan Pak Evan yang saya hormati, saya ingin menyampaikan kabar buruk. Beberapa hari yang lalu ada beberapa orang yang positif COVID-19 di komplek perumahan saya. Jadi saya melakukan rapid test. Tapi karena kondisi saya radang dan tenggorokan anget-anget, jadi saya dianjurkan untuk swab test. Terus hasilnya gimana, Pak? Hasilnya ya belum tahu lah, kan hasilnya baru turun 4-5 hari lagi. Nonton berita gak sih? Oh, terus apa lagi sih? Hah? Belum lagi semalam saya mimpi buruk. Iya, mimpi buruk. Ada perampok masuk ke rumah saya. Terus dia cekek saya gini. Terus bilang, "Ingat nama gua baik-baik, Gun. Nama gua Cornelius David. Umur gua 19 tahun." Hubungannya Pak? Amanda, kamu jangan ketes kesabaran saya ya. Udah jelas itu. Cornelius David umur 19 tahun. Itu kan singkatan dari COVID-19. Itu tanda. Memang sih. Hasil swab testnya belum keluar. Tapi intuisi saya sudah mengetahui jawabannya. Apalagi nih, lihat. Pak Gun kenapa, Pak? Nafas saya sesak.
Sugesti kali, Pak. Amanda, kamu nggak usah senang-senangin saya. Kamu nggak usah ngehibur saya. Saya udah tahu kok jawabannya apa. Saya udah tahu apa yang bakal terjadi. Untuk itu, saya mau pamit. Saya mau minta maaf pada Pak Evan. Saya mau minta maaf pada semuanya. Hati saya akan selalu bersama kalian. Dan saya akan selalu doakan semoga Love Entertainment jaya selamanya. Tapi yang bikin saya lebih sedih kalau saya mati, nggak akan ada yang hadir, nggak akan ada yang datang. Mungkin kalian bisa menyaksikannya secara online itu, handphone dan lain-lain, tapi itu pun kalau ada yang nyiarin. Secara kan ibu saya takut. Pak Gun, sudah Pak, jangan terlalu berpikir buruk dulu. Ya, hasilnya juga belum keluar. Kita tunggu hasilnya, Pak. Siapa tahu Pak Gun mimpi gitu karena terlalu banyak pikiran. Saya sebenarnya juga masih shock, Pak, sama kepergian saudara saya. Dan sekarang kondisi Pak Gun seperti ini. Ya sudah, saya rasa kita tunda dulu saja meetingnya ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Evan. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Hai hai hoi. Gimana, Man? Udah siap belum hari ini? Deg-degan gue, Mas. Berharap positif ya. Kus, sembarangan Mas Ger, jahat ih. Gue gak sejahat itu, keles. Iya sih, Pak Gun emang udah lumayan berumur. Justru karena dia udah berumur, gue malah jadi kasihan kalau dia beneran positif. Mana Pak Gun? Udah muncul? Belum nih, Mbak. Bikin senewan aja. Siang, Pak. Pak Gun, are you alright? Pak Gun, hasil udah keluar ya? Gimana, Pak? Hasilnya negatif. Ya. Lihat hasilnya nggak? Itu loh. Negatif. Pak Gun, jantung kita semua hampir copot tahu. Kenapa? Kamu kecewa hasilnya negatif gitu? Kok gitu, Pak? Enggak. Alasan. Saya sengaja kayak tadi tuh, biar bisa lihat isi hati kalian semua. Ternyata beda antara kamu dan Gary, apalagi Kania. Ya Kania ya, sayang aja chemistry kita datangnya terlambat. Iya, Pak. Baiklah, semuanya sudah clear. Ternyata saya negatif corona. Kita mulai dengan meetingnya ya. Jadi kita mulai di... Gugun, ini ada kiriman. Nih, tinggal dibuka. Mami udah cuci pakai air panas. Nih. Oh, itu kiriman dari saya, Pak. Iya, jadi teman saya jualan, harga murah. Jadi sebagian saya kirimin buat Pak Gun. Amanda Larasati. Ini maksudnya apa? Hah? Maksudnya gimana, Pak? Kamu mulai terang-terangan nyumpahin saya kena COVID gitu? Enggak, Pak, enggak gitu. Nah, terus vitamin seperti ini buat apa? Hah? Ya kan Pak Gun bilang katanya di kompleknya Pak Gun banyak yang positif COVID. Jadi saya kirim biar daya tahan tubuhnya Pak Gun bagus, Pak. Alasan. Halo semuanya, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Lagi ada pembahasan apa ini? Oh, ini Pak. Hasil tes COVID-nya Pak Gun negatif.
Baguslah, saya sudah duga. Saya juga baru selesai rapid test. Terus hasilnya, Pak? Ya saya negatif. Kenapa jadi tegang semua? Ya habisnya Bapak diem aja. Ya iyalah, orang saya habis berenang bolak-balik 20 lap. Ya sudah, cukup untuk tes-tesan dan COVID-nya ini. Kita mulai meetingnya ya.